Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi bagaimana rekan-rekan menyaksikan video ini? Sebelumnya mohon maaf. Di sini saya ingin membuat sebuah video pembelajaran, gitu ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, itu mata kuliah material teknik. Dan pertama mungkin saya akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Agil Rizkon Mauladi. Saya beralamatkan di Kampung Bedamusalam, Kelurahan Sawuluhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Pamulang Serang. Jadi saya adalah seorang mahasiswa dengan NIM 2310903044. Saya kuliah di Fakultas Teknik, kejuruan Teknik Mesin atau Mechanical Engineering. Saya kuliah di Universitas Pamulang itu di reguler malam ya, di kelas malam, reguler B sebutnya. Kenapa saya ambil kelas malam? Itu dikarenakan saya sedang sambil bekerja. Jadi saya bekerja sambil kuliah. Saya bekerja di PT Multimas Nabati Asahan atau Wilmar Group sebagai mechanical maintenance. Di PT Multimas itu sebagai mechanical maintenance lebih arahnya ke equipment yang konversi energi, perubahan energi seperti pompa, genset, agitator, reaktor. Jadi semacam itulah equipmentnya. Lanjut. Jadi mata kuliah yang ingin saya bahas itu mata kuliah statika struktur. Submaterinya itu tentang konsep keseimbangan. Lalu apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah di mana suatu benda tidak bergerak atau seimbang. Itu dikatakan seimbang ya, tidak bergerak. Atau tidak adanya gaya yang sedang bekerja terhadap benda tersebut. Itu adalah seimbang. Keseimbangan itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat terjadinya keseimbangan yaitu satu, suatu partikel dalam keadaan keseimbangan jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut nol. Jadi maksudnya di sini partikel tersebut nol itu yaitu tidak adanya gaya, tidak ada gaya yang bekerja, itulah nol ya. Resultannya nol, tidak ada resultan gayanya. Lalu jika pada suatu partikel diberikan dua gaya yang besar, mempunyai garis gaya yang sama dan arahnya berlawanan, maka resultan gaya tersebut adalah nol. Hal tersebut menunjukkan partikel dalam keadaan keseimbangan. Jadi ada sebuah benda, lalu di benda tersebut memiliki dua gaya, gayanya searah, gitu, berlawanan arah ya, tapi satu sumbu gitu, arah kiri dan kanan. Jadi dikatakan benda tersebut dikatakan dalam keadaan seimbang. Tuh. Jadi poin yang ketiga itu sebuah benda tegar dikatakan dalam keadaan seimbang jika gaya-gaya yang bereaksi pada benda tersebut membentuk gaya. Gaya atau sistem gaya ekivalen dengan nol sama. Jika gaya apapun itu, jika nilainya nol, berarti bendanya diam. Dan itu dikatakan dalam keadaan seimbang. Lalu keempat, sistem tidak mempunyai resultan gaya dan resultan kopel. Tidak mempunyai resultan gaya sama, itu nilainya nol. Jadi bisa dikatakan benda tersebut dalam keadaan seimbang. Yang kelima, syarat perlu dan cukup untuk keseimbangan suatu benda tegar secara analitis adalah jumlah gaya arahnya itu X. Jumlah gaya arah X sama dengan 0. Jadi sigma Fx sama dengan 0. Jadi sumbu X ya, sumbu X-nya 0. Jadi ini sigma F sama 0 itu adalah sama dengan hukum Newton 1. Ya, cuman di sini dikaitkan dengan satu sumbu X. Sumbu X-nya itu nilainya 0, jadi sigma Fx-nya sama dengan 0. Lalu yang poin yang kedua adalah jumlah gaya arah Y sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi nilai Y-nya 0, jadi sigma Fc-nya adalah 0. Jumlah momen sama dengan 0, jadi sigma M atau sigma momennya itu adalah 0. Jadi jika 0, 0, 0, berarti benda tersebut dalam keadaan seimbang. Tidak adanya gaya yang bekerja terhadap benda tersebut.
Dari persamaan tersebut dapat dikatakan bahwa benda tidak bergerak dalam arah translasi atau arah rotasi diam. Arah rotasi itu yang berputar, jadi tidak berputar atau diam. Jadi benda tersebut berarti dalam keadaan seimbang. Jika ditinjau dalam buku Newton 3, maka keseimbangan terjadi jika gaya aksi mendapatkan reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi tetapi arahnya saling berlawanan. Arahnya berlawanan berarti dia dalam keadaan seimbang. Gitu. Next, itu ada tumpuan ya, tumpuan dan peletakan. 3 jenis tumpuan yang bisa digunakan yaitu sini ya. 3 tumpuan yang itu adalah suatu konstruksi. 3 jenis tumpuan yang bisa digunakan dalam suatu konstruksi yaitu ada 3, tumpuan roll, tumpuan sendi, dan tumpuan jepit. Tumpuan roll itu dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal RY sama dengan FY. Di sini ya, reaksinya di bawah ada gambar RY, arahnya reaksinya ke atas vertikal. Tidak dapat menerima gaya horizontal Fx. Tidak dapat menerima momen, tidak diberikan gaya horizontal, akan bergerak atau menggelinding karena sifat roll. Lalu yang kedua ada tumpuan sendi atau tumpuan engsel, mampu menerima 2 reaksi gaya. Poin yang A gaya vertikal yang Fy, poin yang B gaya horizontal yang Fx. Tidak dapat menerima momen M. Jika diberikan beban momen karena sifat sendi maka akan berputar. Yang ini ya, Ry dan Rx. Tumpuan jepit dapat menerima semua reaksi, gaya vertikal Fy, gaya horizontal yang Fx, yang C adalah gaya momen. Terus dijepit berarti dianggap tidak ada gerakan sama sekali. Jadi tumpuan jepit itu ya jepit bendanya. Jika dijepit tidak ada gerakan berarti dia dikatakan dalam keadaan diam atau keadaan seimbang. Yaitu dari tumpuan atau peletakan jenis-jenis tumpuannya. Lalu kita next di slide berikutnya. Ada beban atau muatan. Merupakan aksi, gaya, atau beban yang mengenai struktur. Benda dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara bekerja dari beban tersebut. Jadi yang poin 1, beban titik atau beban terpusat. Beban yang mengenai struktur hanya dapat satu titik tertentu secara pusat. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya. Ini adalah tentang beban titik atau beban pusat. Jadi ada sebuah beban yang dimiliki sebuah titik, yang dituju di dalam sebuah titik. Gitu. Lalu poin yang kedua adalah beban distributif merata. Beban yang mengenai struktur tidak terpusat tetapi terdistribusi. Terdistribusi atau terpecah ya. Tidak tertitik lah, tidak satu titik, jadi ada beberapa titik, ada banyak titik, terdistribusi, baik distribusi merata ataupun distribusi tidak merata. Sebagai contoh beban angin, air, atau tekanan. Jadi itu contoh mengenai beban distribusi. Next, yang ketiga ada beban momen. Beban momen dapat berupa adanya beban titik pada konstruksi, menimbulkan momen atau momen yang memang diterima oleh konstruksi seperti momen puntir, torsi, dan poros transmisi. Dalam konstruksi mekanika teknik yang sesungguhnya, beban yang dialami oleh struktur merupakan beban gabungan. Misalnya sebuah jembatan dapat mengalami beban titik, beban bergerak, beban angin, dan lain-lain. Semua beban harus dihitung dan menjadi komponen aksi yang dapat diteruskan ke tumpuan atau peletakan, di mana tumpuan akan memberikan aksi yang diterima, sehingga terpenuhi aksi sama dengan reaksinya. Hukum Newton 3 ya, adanya aksi lalu adanya reaksi. Fokus dalam mekanika teknik 1, statika struktur adalah statis tertentu.
bahwa persoalan yang dipelajari dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan 3 persamaan keseimbangan statik, yaitu sigma fx sama 0, sigma fy sama 0, sigma m sama 0. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan dengan 3 persamaan tersebut, dapat membutuhkan lebih banyak persamaan, maka disebut dengan statik tak tentu. Lalu ada kestabilan konstruksi statis tertentu diperoleh jika semua gejala gerakan gaya mengakibatkan perlawanan reaksi terhadap gerakan tersebut. Suatu konstruksi statis tertentu akan stabil jika reaksi-reaksi dapat dihitung dengan persamaan statis tertentu. Bisa dilihat di gambar sini, ada roda gigi, ada supportnya, ada shaftnya. Ini adalah beban momen ya, berarti dia berputar terhadap porosnya, karena roda gigi tertumpu pada sebuah shaft yang mungkin ada bearingnya di situ ya, agar dia dapat berputar secara akselerasinya.